Gak salah sih, banyak orang yang pengen hidup di dunia kayak anime gitu. Tapi ya, bayangin aja kalau pas lagi apes, lu semua malah masuk ke tempat-tempat yang bakal gue sebutin di sini. Nah, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Karena itu tuh jadi sebuah bentuk support juga demi ngejaga kelangsungan channel distrik anime. Nomor 1, Desa Hinamizawa dari cerita Higurashi no Naku Koroni. Desa terpencil di lereng gunung yang terletak di prefektur Gifu. Konon katanya, di sini tuh ada dewa bernama Oyashiro yang bakal ngutuk siapapun penduduk desa yang berusaha keluar dari situ. Kutukan berbentuk kegilaan yang bakal nyerang si pelaku, ampe bisa ngebunuh orang lain dan dirinya sendiri. Ternyata setelah diselidikin, ini tuh bukan sembarang kutukan supranatural. Di desa Hinamizawa, seluruh penduduknya ternyata terjangkit sebuah virus di mana si penderita bakal jadi gila kalau seandainya ada di dalam tekanan stres yang parah. Nomor 2, Chimera dari cerita Jiosei. ほら、このスイッチで自由に出力を調整できるんだ。ほう、どれ。Sebuah planet yang berisi banyak banget satwa ganas sama berbahaya. Bahkan tanamannya pun bisa ngemakan manusia. Para manusia yang ada di situ juga dipaksa buat petarung sampai mati. Dan siapapun yang jadi pemenangnya bisa pergi dari tuh planet. Nomor 3, Lux dari cerita Technolize. Kota bawah tanah di mana penduduknya sering saling bunuh akibat dibayar sama sebuah sindikat kejahatan. Alasan mereka ngelakuin hal tersebut tuh supaya bisa jadi penguasa tertinggi di kota tersebut. Salah satu dari sindikat itu adalah mafia yang punya bala tentara cyborg. Nomor 4, Pulau Zevil dari cerita Hunter x Hunter. Pulau yang jadi tempat diadainya babak semifinal ujian Hunter. Banyak banget predator yang ngehuni pulau ini. Terus datarannya pun kagak beraturan. Bahkan selama ujian berlangsung, banyak banget Hunter yang dibunuh sama predator tadi. Terus ada juga yang keracunan sampai lumpuh. Nomor 5, Neo Tokyo dari cerita Akira. Tiga 30 tahun setelah Perang Dunia III selesai, Jepang dibangun kembali di atas reruntuhan Teluk Tokyo dengan nama baru yaitu Neo Tokyo. Tapi karena keterbatasan sandang sama pangan, terjadi banyak banget chaos di sini. Berhubung populasi penduduknya tuh ngelebihin batas. Orang saling bunuh buat berebut makan lah. Pemerintah setempat juga malah nyuruh kerja paksa para bocah demi ngelakuin eksperimen ilegal. Nomor 6, Penjara Deadman Wonderland dari cerita Deadman Wonderland.
Setelah 3/4 kota Tokyo hancur akibat sebuah bencana misterius, pemerintah setempat ngebangun sebuah taman hiburan bernama Deadman Wonderland. Tempat yang dibangun demi kepuasan para penduduk yang bertahan hidup. Salah satu hiburan utamanya bernama Carnival Corps. Dan lebih gilanya lagi, di balik gemerlap taman hiburan tersebut, ada tempat di mana para manusia berkekuatan khusus dipaksa buat bertarung satu sama lain, demi jadi hiburan para elit dunia. いや、前がよく見えなくて。出さないなら償え。 Nomor 7, Pulau Paradis dari cerita Attack on Titan. やつだ。巨人だ。 Gimana kagak serem coba? Tiap hari lu dibayang-bayangin mulu sama kengerian para manusia raksasa yang biasa disebut Kyojin atau Titan. Yang makanannya tuh manusia biasa. Para manusia biasa di sini bertahan hidup cuma bermodal dinding tembok yang jadi pemisah dunia luar. Di samping keadaan yang kayak gitu, pemerintah di balik dinding juga orang-orangnya pada korup semua dan ngejunjung tinggi sistem perkastaan, di mana rakyat jelata gak boleh masuk ke area tengah dinding. Nomor 8, Zaman Edo dari cerita Kotetsujo no Kabaneri. Zaman Edo tuh biasanya identik sama para samurai yang ada di dataran Jepang. Beda sama versi zaman Edo yang ada di dalam anime. Jadi di situ tuh ada semacam keberadaan mirip zombie yang dikasih nama Kabane. Ngerinya para Kabane ini punya kecerdasan sama kelincahan di atas zombie biasa. Terus susah banget dibunuh karena satu-satunya cara adalah nembak jantung mereka yang dilapisin besi. Nomor 9, Kekaisaran Tokyo dari cerita Ene no Shobotai. Sebenarnya kagak cuma Jepang, tapi sebagian besar dari dunia di anime Fire Force tuh udah hancur akibat fenomena kebakaran misterius yang terjadi. Salah satu kota besar yang bertahan, ya Kekaisaran Tokyo ini. Selain sering terjadi fenomena kebakaran manusia, pemerintah situ juga nyembunyiin banyak banget rahasia di balik peristiwa mengerikan tersebut. Nomor 10, Hollywood dari cerita Now and Then Here and There. Sebuah planet yang kagak punya sumber air. Hollywood diperintahin sama seorang raja bernama Hamdo yang semena-mena make kekuasaannya. Terus parahnya tuh orang punya hobi nyiksa manusia. Karena ekonomi yang kagak stabil, banyak banget bocah, ABG sampai orang tua yang didagangin sebagai budak. Terus masih banyak tempat yang belum keeksplorasi di Hollywood. Tapi sekalinya ada yang berani, kagak sedikit yang kagak balik lagi. Nomor 11, Panti Asuhan Gracefield dari cerita Yakusoku no Neverland. Bye bye, Emma. Dari luar emang kelihatannya punya tugas mulia, nampung dan ngurus anak-anak sampai mereka gede. Kenyataannya panti asuhan ini tuh ibarat peternakan sapi, di mana anak-anak tersebut dididik sampai jadi pinter dan dikasih perawatan yang sehat tiap hari, supaya nanti bisa jadi bahan makanan para monster. Nomor 12, Kota Akademi dari cerita Toaru Series. Kedengerannya emang keren, semua penduduk yang ada di kota ini itu para manusia yang punya kekuatan super semua, atau biasa dipanggil Esper. Tapi tiap hari ada aja kejahatan yang ngelibatin kekuatan super itu. Mulai dari organisasi teroris internasional lah, sampai bencana yang terjadi gara-gara eksperimen para ilmuwan gila yang ada di kota akademi.
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request, jangan lupa pakai kata request, supaya nanti gue gampang nyari komenan lu nya. Nah, terus buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Peh!